Semuanya, balik lagi bersama Lisa di sini. Kali ini aku mau share pengalaman aku tentang pekerjaan aku, tentang majikan aku. Semoga ini menjadi pertimbangan teman-teman kalau mau pindah majikan, cuman gara-gara diomongin yang jelek-jelek sama majikan, atau maksudnya dengan istilah dirasani gitu ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau cerita sedikit ini ya. Ini pengalaman aku. Dulu sewaktu aku pertama kali datang ke Taiwan tahun 2009, itu majikan aku juga setiap hari itu ngerasani aku teman-teman, ngomongin yang jelek-jelek tentang aku, ngomongin dengan teman-temannya atau dengan suaminya atau dengan anaknya, pokoknya ngomongin jelek-jelek tentang aku, padahal aku nggak pernah melakukan itu maksudnya. Terus di majikan aku yang sekarang, dulu waktu aku masih baru, masih beberapa hari kerja di sini, juga aku menemukan hal yang sama teman-teman. Bahkan sampai sekarang kadang-kadang juga masih seperti itu. Tapi dulu itu lebih parah ya. Aku baru kerja baru beberapa hari, belum ada 1 bulan, bahkan belum ada setengah bulan bahkan ya. Aku itu misalkan ya, aku sarapan pagi cuma makan 2 lembar roti tawar ya. Tahu kan roti tawar? Lembarannya juga nggak terlalu besar dan roti tawar, nggak ada selainya, nggak ada tambahan apa-apa, tapi 2 lembar saja aku sarapan sudah dibilang aku ini banyak makan. Tetapi nggak langsung bilang ke aku, dia bilangnya ke temennya, ke pembantu anaknya, nggak langsung ke aku gitu. Jadi istilahnya ngerasani. Kalau di depan aku itu baik, ini dimakan, ini gitu. Tetapi kalau di belakang aku, dia akan bilang yang jelek-jelek tentang aku. Atau bahkan bukan di belakang aku saja, aku di sampingnya teman-teman, aku di sampingnya saja sudah ngomongin aku. Dipikirnya aku ini ndak tahu bahasa dia, karena dia pakai bahasa dai ya. Bahasa dai itu aku kan nggak bisa ngomong bahasa dai, tetapi aku paham dia. Kalau dia ngomong bahasa dai itu aku agak-agak paham gitu. Kalau cuma ngomongin tentang makan, tentang banyak makan, tentang apa, pokoknya kata-kata yang nggak terlalu sulit itu aku masih bisa memahami. Tetapi kalau aku disuruh mengucapkan bahasa dai, aku memang nggak bisa. Bisa aku cuma bahasa Mandarin. Ya kayak gitu teman-teman. Dulu itu bahkan parah sekali ya. Misalkan aku ya di sini pernah mengalami, aku pagi itu sarapan makan roti tawar 2 lembar. Terus siang aku makan nasi sedikit ya, 1 mangkoknya orang Taiwan tuh yang kecil itu loh. Itu nasinya itu cuma separuh aja, nggak sampai dulu itu ya. Terus sayurnya itu juga cuma sedikit. Nggak mungkin kan aku makan sayur banyak kalau majikan aku makannya cuma sedikit sekali sayurnya gitu. Terus sorenya itu aku dikasih makan bao mien, mie instan, maksudnya mie instan itu yang sudah kedaluarsa itu tahun 2016. Padahal aku sampai di sini itu 2018 teman-teman. 2018 bulan Januari aku mulai datang ke sini, ke majikan aku yang baru ini. Jadi itu sudah kedaluarsa 2 tahun mie instannya itu. Tetap aku makan, soalnya dia ngasih aku itu, aku disuruh makan itu, ya sudah aku makan. Padahal itu kedaluarsa teman-teman. Gitu aja aku sudah dibilang banyak makan. Bayangkan gimana rasanya. Terus aku itu, kerjaan aku kalau di awal-awal bekerja itu kayak banyak sekali yang aku kerjakan. Bahkan aku seharian kadang-kadang sampai nggak istirahat teman-teman. Karena masih baru ya. Masih baru, mungkin pembantunya yang dulu itu bersih-bersihnya kurang bersih. Jadi aku harus membersihkan, banyak sekali yang harus aku lakukan waktu aku baru datang itu ya. Terus malamnya aku masih mijet majikan. Terus kalau masih baru kan aku mijitnya juga harus kalau disuruh kurang keras ya aku tekan-tekan sampai aku tenagaku habis gitu ya. Terus mijitnya itu 1 jam lebih dulu itu.
gitu aku masih dibilang itu gini lah gitulah, pokoknya aku dibilang-bilang yang jelek-jelek. Terus aku itu apa mikirnya gini ya, kayak nelongso gitu ya, pikir itu nelongso banget ya dulu itu, sampai badan aku sudah datang ke sini itu berat badan aku itu 50 kilo dulu itu ya. Terus aku turun 49 kilo, sampai turun 49 kilo saking mikir ya. Tetapi karena waktu itu aku ini orangnya kan sabar ya, aku kalau ikut orang gini kan aku menyadari kalau aku memang cuma pembantu ya, jadi aku harus ngalah sama si majikan ya. Terus aku sabar-sabarin, kok dia tetap ngomong aku ini banyak makan. Akhirnya aku itu sampai puasa ya, tiap hari Senin Kamis terus puasa terus sampai 2 tahun teman-teman. Aku puasa Senin Kamis itu sampai 2 tahun teman-teman, gak berhenti. Kalau aku sehari saja gak puasa, pas hari Senin atau hari Kamis aku gak puasa, majikan aku langsung bertanya, kenapa kok kamu kok gak puasa gitu, bertanya kayak gitu teman-teman. Kan aku harus jawab, kenapa? Aku lagi datang bulan. Aku sudah jawab aku lagi datang bulan. Kayak gitu seharusnya titik, nggak usah bertanya lagi ya, masih bertanya. Loh, kalau datang bulan tuh nggak boleh berpuasa ya? Bikin naik darah, bikin kayak aku mau emosi teman-teman ya. Aku sudah mengalah, aku sudah ndak makan ya. Sudah ndak makan, kamu masih bilang aku banyak makan. Badan aku sudah semakin kurus, kamu masih bilang aku banyak makan. Aku sudah kayak misalkan aku buah-buahan sudah mengalah, aku membeli sendiri, kamu itu membeli buah 1 kardus 2 kardus kamu nggak kasih aku juga nggak mencuri, aku juga nggak bilang apa-apa, aku juga nggak minta, masih aja kamu bilang banyak makan. Sedangkan aku sudah berusaha, aku sudah mengurangi makan, aku sudah puasa, tetap aja kamu sudah masih aja kamu ngurus-ngurus aku gitu. Aku mikirnya kayak gitu sampai emosi teman-teman dulu itu ya. Tapi karena aku ini orangnya kalau ikut orang gini, aku menyadari ya aku ini cuma pembantu, jadi aku tetap aja bersabar teman-teman. Karena aku itu fokus sama malamnya. Kalau pas lagi baru-baru dulu ya, aku fokus sama malam hari. Karena malam hari ada yang gangguin aku ya dulu itu ya, kayak hantu gitu ya, gangguin aku. Jadi aku fokusnya nggak ke majikan aku yang ngomongin jelek-jelek tentang aku, yang ngerasani jelek-jelek tentang aku, itu enggak. Jadi aku cuma ya aku pikir ya pikir enggak gitu. Kalau masalah majikan aku yang kayak gitu, yang aku pikir malah malam hari kok ada sesuatu gitu. Aku mikirnya malah itu, yang malam hari itu aku mikirnya. Terus kalau masalah majikan ngerasani itu aku nggak begitu aku pikirkan. Yang penting kan tiap bulan majikan aku tetap gaji aku, nggak pernah telat gaji aku, terus tetap lancar gajian aku gitu yang aku pentingkan ya. Terus kalau masalah kurang makan, pas aku setelah habis gajian, terus aku nggak mau lagi makan mie kedaluarsa, terus aku kalau pengen makan mie aku beli sendiri. Terus kalau dia ngasih makan aku yang kurang, aku biasanya tambah beli sendiri, beli yogurt, beli buah itu aku beli sendiri gitu, aku ngalah gitu. Jadi aku mikirnya kalau aku mau pindah majikan, aku berpikir kayak gini teman-teman ya. Ya kalau aku nanti dapat majikan itu yang lebih baik dari majikanku ini, kalau yang lebih parah, aku bagaimana? Aku mikirnya kayak gitu teman-teman. Jadi aku nggak mikir enaknya, aku nggak mikir aku nanti pasti kalau pindah majikan pasti dapat majikan yang lebih baik. Belum tentu itu teman-teman. Jadi kita harus sabar dulu teman-teman, kita harus bersabar, kita harus berusaha untuk memperbaiki suasana gitu ya teman-teman. Kalau majikan kita kayak gini, kita kasih pengertian. Iya memang dulu itu masih sebulan 2 bulan aku nggak berani kasih pengertian sama majikan aku ya, karena aku masih baru. Aku nggak mau terlalu komplain, jadi aku harus bersabar dulu. Aku kasih dia pengertian, pelan-pelan kasih dia pengertian, kasih dia kasih dia supaya terbiasa sama aku, kasih dia supaya dia mengerti aku ini seperti apa. Jadi aku sabar teman-teman, dia itu kayak apa itu aku tetap bersabar, aku tetap diam, aku nggak mau ngomong, aku nggak mau juga bertengkar, jadi aku cuma diam.
gak mau aku ngomplain selama beberapa bulan. Aku cuma ngomong masalah hantu itu, aku ngomong ke dia, malah dia bilang aku ini mungkin terlalu banyak pikiran, aku gila atau aku gimana. Dia itu ngomong kayak gitu, ya sudah. Tapi ternyata dia itu mengusahakan kalau masalah hantu dulu ya. Tapi hari ini aku nggak mau ngomong masalah hantu, tapi ini ceritanya juga menyangkut-nyangkut tentang masalah hantu juga ya. Hari ini aku kan ngomongin masalah majikan yang ngerasani pembantu ya, bikin pembantu nggak betah bekerja. Banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan masalah ini ya sebenarnya. Tapi sebenarnya rata-rata orang bekerja itu ya ikut orang, memang majikan tuh kebanyakan ngomongin pembantunya ya, ngerasani pembantu itu sudah biasa. Jadi kalau cuma dirasani ya nggak sakit, sakitnya cuma di hati memang, tetapi kan nggak luka. Jadi kita nggak perlu memikirkan, ya cuma dilewatkan, masuk telinga sini keluar telinga, masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu saja, nggak usah dimasukkan ke hati teman-teman. Memang sulit, tetapi itu harus kita lakukan karena kita ikut orang. Kecuali majikan kita itu sampai memukul kita, baru kita itu komplain ya. Kalau masalah ngerasani gitu, kalau terlalu terus kita pas nemuin dia ngerasani, kita langsung aja bilang ke dia, kenapa kamu kok bilang kayak gitu, aku pernah soalnya kayak gitu sama majikan aku. Pernah kan, aku sudah biasanya aku puasa Senin Kamis, tetapi pas aku datang bulan aku ndak puasa, terus dia itu ngurus-ngurus terus. Sudah aku bilang, aku ini datang bulan aku kotor, aku nggak bisa puasa itu harus suci, harus bersih, tetapi dia masih ngurus-ngurus terus. Akhirnya aku akhirnya ngomong ke dia, kenapa kamu kok selalu ngurus-ngurus masalah makan aku? Bukankah masalah makan itu kamu harus kasih aku? Itu tanggungan kamu ngasih aku karena aku di sini bekerja ikut kamu. Aku pernah bilang kayak gitu. Akhirnya majikan aku sampai sekarang nggak pernah nggak pernah terlalu ngurusi masalah makan aku. Aku sekali bilang kayak gitu, majikan aku juga sebenarnya masih mengurusi ya. Pas dia keluar, dia pulang, dia itu bertanya, kamu tadi makan apa gitu. Ya aku bilang, aku makan telur. Telur berapa? Kamu makan telur berapa? Gitu. Telur 1, aku goreng 1. Gitu ya. Kalau aku pengen banyak, aku beli telur sendiri teman-teman. Sekarang beli 50 enti saja sudah dapat banyak. Jadi aku beli sendiri. Aku ngalai teman-teman. Soalnya aku pengen badan aku ini di luar tetap sehat ya. Maksudnya di perantauan tetap sehat. Kalau aku sakit kan aku sendiri yang repot. Jadi majikan bilang kayak gitu, aku kan sudah paham. Jadi aku nggak boleh makan telur lebih dari 1 sekali makan, jadi kayak gitu. Jadi aku gorengnya ya cuma 1, kalau aku mau 2 ya aku beli sendiri, kayak gitu teman-teman. Terus lagi yang terakhir itu pernah ya, aku sampai sakit parah gara-gara makan. Aku pernah sampai masuk rumah sakit gara-gara makan teman-teman. Parah sekali yang terakhir itu ya, sampai aku itu berak darah teman-teman, karena paginya aku nggak sarapan, aku harus ke pasar. Jadi aku paginya itu karena sarapan aku habis, aku itu nggak sarapan, aku langsung ke pasar. Ke pasarnya itu majikan aku menyuruh aku yang pasar yang jauh, bukan pasar yang di belakang sini yang dekat teman-teman, karena yang jauh itu ada selisih sedikit lebih murah, jadi aku disuruh ke pasar yang jauh itu naik bis ya teman-teman. Terus aku pulang, aku mikirnya kan gini, nggak usah sarapan, bentar lagi aku juga makan siang, jam 11 siang kan di sini sudah makan siang. Majikan aku karena diet, dia jam 11 siang sudah makan. Terus aku itu sampai jam 11 kurang 10 aku itu mau siap-siap mau masak ya. Ternyata majikan aku bilang, hari ini siang nggak usah masak sayur, nggak usah masak ya, kita makan seadanya saja, kita makan seadanya ya, masakan yang kemarin gitu. Tapi aku sudah lihat itu sisa kemarin itu sudah habis, nggak ada sisanya sama sekali. Jadi aku bilang, hari ini
sisa kemarin sudah nggak ada, jadi kita makan apa. Majikan aku nggak ngomong apa-apa, jadi aku juga nggak masak karena sudah rasanya tenggorokan sudah terkunci ya, sudah buntu. Kalau ibaratnya mau makan itu sudah nggak bisa nelan karena majikan sudah bilang kayak gitu, jadi aku sudah kayak nggak lapar lagi ya teman-teman. Padahal keadaan perut aku ini kosong, aku sudah sudah nggak merasa lapar. Jadi aku cuma minum air sampai malam ya. Karena majikan aku bilang anaknya nanti dari Cina mau datang, mau makan malam di sini, jadi kita masaknya malam saja, kayak gitu. Dia itu nggak ngerti kalau aku ini bekerja dari pagi sampai siang. Aku itu sudah capek ya, capek terus lapar. Aku nggak sarapan juga, dia juga tahu sebenarnya. Tapi dia bilang kayak gitu, ya sudah, aku mengalah saja. Toh cuma nggak makan sehari, paling aku juga nggak apa-apa, aku pikirnya kayak gitu ya. Terus akhirnya malamnya anaknya datang, aku terus masak. Akhirnya aku nunggu anaknya makan sampai jam 8 malam aku baru makan teman-teman. Karena lapar aku langsung makan. Karena aku nggak terbiasa makan pelan-pelan, aku makan seperti biasanya, cepet-cepet langsung. Aku langsung beres-beres, langsung cuci semua piring, beres semua, aku langsung mau mandi ya teman-teman. Sampai di dalam kamar mandi, aku langsung ini semua yang aku makan, langsung semuanya balik teman-teman, muntah semua. Gak ada yang tersisa di perut aku. Terus aku juga kayak pengen buang air besar, pengen muntah, pengen buang air besar karena di dalam perut aku ini cuma ada angin teman-teman, jadi dimasukin gak bisa. Terus di dalam itu pengen dikeluarkan semuanya. Jadi akhirnya aku cuma mau muntah terus teman-teman, sampai aku 2 jam di dalam kamar mandi. Majikan aku di luar juga nggak ngetuk pintu, dia juga mungkin dia cuma berpikiran kenapa kok mandinya lama gitu, tapi dia nggak ngetuk pintu. Akhirnya aku keluar gitu ya, keluar kamar mandi, aku masih mau muntah. Aku minta tolong ke majikan aku karena aku sudah nggak kuat lagi, keringat dingin keluar semuanya. Aku sudah nggak kuat, jalan sudah nggak kuat. Akhirnya baringan di ranjang aku sini, sampai aku olesi semua pakai minyak kayu putih yang aku punya itu. Sampai aku ngomong ke majikan aku sudah nggak kuat ini, nyonya, aku sudah nggak kuat, aku mau harus periksa. Terus akhirnya majikan aku ngantar aku ke rumah sakit. Naik taksi ya sudah kayak nggak kuat, aku turun taksi sudah nggak kuat. Akhirnya aku ditaruh kursi roda, aku disorong sama majikan aku teman-teman. Aku didorong sama majikan aku, jadi majikan aku yang dorong kursi roda. Terus akhirnya sama dokter diperiksa ya, ternyata di dalam sini di lambung aku sudah penuh dengan angin ya. Aku masuk angin teman-teman, masuk angin duduk. Jadi untung aku hari ini masih bernapas, itu untung sekali ya. Banyak sekali orang yang masuk angin duduk itu langsung bablas, nggak sampai 5 menit ya teman-teman. Untung sekali, aku masih bersyukur sekali sampai hari ini aku masih sehat ya, masih bisa bernapas, masih bisa bekerja, masih bisa cari duit. Jadi setelah itu terjadi, majikan aku akhirnya menyadari kalau dia itu salah ya, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Aku juga nggak mau ngomong apa-apa, tapi dia tahu kalau perut aku ini isinya angin, berarti nggak ada makanan sama sekali di dalam perut aku. Jadi mulai hari itu majikan aku sudah nggak ngomplain lagi masalah makan sama aku, kayak gitu. Akhirnya sampai hari ini aku masih bekerja di sini, masih bertahan di sini, aku nggak pindah majikan. Memang aku dari awal itu memang aku nggak kepingin pindah majikan sebenarnya. Aku pengen pindah majikan itu gara-gara ada hantunya dulu, itu pengen pindah bukan karena dirasani majikan ya. Kayak gitu sekilas tentang pekerjaan aku teman-teman. Sebenarnya itu kesimpulannya sebenarnya itu semua majikan itu sama, nggak ada yang majikan yang nggak ngerasani pembantu, itu sama saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu memutuskan pindah majikan gara-gara dirasani sama memutuskan pindah majikan gara-gara dirasani sama majikan, itu jangan. Kalau menurut aku jangan pindah majikan dulu teman-teman. Kalau menurut aku dibetah-betahin dulu aja, disabar-sabarin
Siapa tahu majikan kita itu bisa berubah. Kita kasih pengertian sama dia, siapa tahu nanti kalau sudah terbiasa itu terus majikan itu bisa berubah. Nah, itu cukup itu saja dari aku teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang profesinya sama kayak aku, tentang sharing pekerjaan kita. Ternyata pekerjaan itu nggak ada yang enak ya, semuanya harus dilewati, harus harus dilalui dengan sabar ya. Karena kita ke Taiwan itu utamanya kan kita mencari rezeki, terutama badan kita harus sehat dulu. Jadi cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Aku mau ngantar anjing aku ke salon karena anjing-anjingku hari ini mau mandi. Jadi sampai di sini dulu cerita dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.